Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Safatin Wahdia dari semester 3, kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ICT dalam pendidikan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu ICT. Karena ICT adalah bahasa yang cukup asing, namun sebenarnya kita cukup familiar dengan kata ICT. ICT adalah Information Communication and Technology. Jika dalam bahasa Indonesia, ICT adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disingkat menjadi TIK. Memasuki zaman sekarang, dengan adanya kemajuan ICT yang mengglobal telah mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Kemajuan ICT pada perkembangan zaman ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan. Karena kemajuan ICT berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. ICT adalah sesuatu yang bisa membantu seluruh manusia di seluruh dunia untuk membantu menjadi sarana untuk menjalankan kegiatan harian yang dikerjakan oleh manusia dalam bekerja maupun dalam pendidikan. Tentunya banyak sekali buah hasil perkembangan ICT yang dapat manusia ciptakan, seperti media pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta. Ada 5 perkembangan dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan visual. Yang kedua, dari ruang kelas ke di mana saja dan kapan saja. Pada zaman sekarang, proses pembelajaran tidak hanya terpaku pada ruang kelas, namun kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya ICT, proses pembelajaran lebih fleksibel dan tidak terbatas pada geologis atau ruang kelas. Yang ketiga, dari kertas ke online. Pembelajaran pada era sekarang melalui perubahan juga baik dalam halnya latihan dan ujian. Saat ini, ujian dan latihan bisa dilakukan secara online dan tidak menghabiskan banyak kertas. Selain itu, memudahkan pengajar untuk menginput data dengan lebih efisien. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Yang kelima, dari waktu siklus ke siklus nyata. Pada era sekarang juga, pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan saat jam-jam sekolah, namun kita bisa melakukannya kapan saja, misalnya dengan cara mendengarkan penjelasan di YouTube. Peranan ICT dalam pembelajaran. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran tentunya memiliki kontribusi dan inovasi pada dunia pendidikan. Dengan adanya ICT sangat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya. ICT ini berperan sebagai sarana dalam penyampaian pengajaran. Teknologi dalam pendidikan dijadikan sebagai perantara untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Akses informasi dan sumber belajar menjadi lebih mudah berkat ICT dalam pendidikan. Siswa sekarang memiliki akses ke buku elektronik, jurnal per-review, video instruksional, dan materi pembelajaran online lainnya berkat ICT. Membantu meningkatkan keterlibatan siswa. Pengguna ICT juga mendorong gaya belajar yang lebih dinamis dan berbasis tim. Siswa dapat mengambil bagian dalam diskusi online, bekerja sama dengan teman sebaya dalam proyek virtual, dan berbagi ide dan pandangan secara elektronik melalui platform pembelajaran online. ICT memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti e-book dan artikel yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Siswa dapat mengakses perpustakaan digital yang menyediakan koleksi buku, jurnal, artikel ilmiah tanpa batasan fisik. Siswa dapat mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, seperti melalui video pembelajaran, simulasi aplikasi edukasi, dan materi interaktif dari seluruh dunia. Pelajaran dari mana saja. Ini meningkatkan fleksibilitas dalam belajar. Siswa juga dapat mengikuti kursus massal terbuka seperti
Di ruang guru, siswa dapat mendaftar pada kursus online dari kursus yang terpercaya, baik secara gratis atau dengan biaya rendah, yang dapat memperluas kesempatan belajar. Siswa juga dapat berdiskusi di forum online, berbagi ide dengan menggunakan aplikasi dan platform pembelajaran, dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kemajuan siswa, sehingga setiap siswa belajar dengan kecepatan yang sesuai. Pembelajaran berbasis ICT membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk dunia kerja modern seperti pemrograman, analisis data, dan penggunaan perangkat lunak. Selain itu, ICT juga dapat membantu pengajar dalam mengadakan ujian dan menilai ujian dengan lebih efisien. Dengan mengadakan ujian berbasis komputer, ujian online memungkinkan penilaian yang lebih efisien dengan umpan balik instan bagi siswa. Pengajar juga dapat menggunakan aplikasi penilaian interaktif. Alat seperti Kahoot dan Quizizz membuat evaluasi menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Penerapan ICT dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan, mengaruhi metode pengajaran, pembelajaran, dan manajemen pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jabarkan mengenai penerapan ICT dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran daring atau online learning. Dengan munculnya platform seperti Moodle, Google Classroom, dan edX, pembelajaran daring menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah diakses. Siswa dapat mengikuti kursus dari berbagai institusi tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Alat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memungkinkan pengajaran secara langsung dengan interaksi real-time antara guru dan siswa, mirip dengan pengalaman belajar di kelas secara fisik. Jadi, kita tidak terpaku pada ruang kelas saja. Sumber pelajaran digital. Yang kedua, buku teks digital dan sumber belajar interaktif seperti video, simulasi, dan infografis memperkaya materi ajar. Siswa dapat mengakses informasi terbaru dengan lebih mudah sehingga membuat wawasan siswa lebih meluas. Akses ke perpustakaan online memungkinkan siswa untuk mencari dan menemukan sumber daya akademis yang relevan tanpa batasan fisik. Yang ketiga, sistem manajemen pendidikan. Sistem manajemen ini membantu institusi pendidikan dalam mengelola administrasi, khusus pendaftaran siswa dan pelacakan kemajuan akademis secara online, data analitik, dan untuk keputusan strategis. Sekolah dan universitas menggunakan data analitik untuk meningkatkan kebijakan pendidikan dan strategi pengajaran seperti evaluasi dan lain-lain. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Google Docs, Trello, dan Slack memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek secara real-time, meningkatkan keterampilan kerja tim, dan ada juga forum diskusi. Platform seperti Reddit atau forum pendidikan lainnya, Ruang Guru, Brainly, menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, berbagi ide, dan bertanya kepada sesama siswa atau guru. Yang kelima, pengembangan keterampilan digital. Contohnya kurikulum berbasis teknologi. Banyak sekolah kini mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum mereka, termasuk pemrograman, desain grafis, dan analisis data. Coding. Program pendidikan semakin fokus pada STEM. What is the meaning of STEM? STEM adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mempersiapkan siswa menghadapi tutupan pasar yang terus berubah dan menuntut siswa calon pekerja untuk lebih menguasai skill modern ya, seperti dalam bidang teknologi.
Yang keenam, evaluasi dan penilaian. Ujian berbasis komputer, ujian online memungkinkan penilaian yang lebih efisien dan cepat. Siswa dapat mengambil ujian dari rumah dengan pengawasan yang tepat. Aplikasi penilaian interaktif, alat seperti Kahoot dan Quizizz membuat evaluasi menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang ketujuh, inovasi dalam pengajaran. Menggunakan elemen permainan dalam pengajaran untuk meningkatkan motivasi siswa. Contohnya adalah penggunaan poin, bencana, dan tantangan dalam proses pembelajaran. Dan itu bisa secara online ya, atau mungkin pemilihan orang yang akan yang menjawab pertanyaan dari gurunya seperti kuis. Yang kedelapan, aksesibilitas teknologi untuk kebutuhan khusus, alat bantu teknologi seperti pembaca layar, perangkat lunak pengenalan suara, infocus mungkin, proyektor, dan aplikasi khusus membantu siswa dengan disabilitas untuk belajar lebih efektif. MOOC, Massive Open Online Course. Kursus ini dibuka sebagai akses pendidikan kepada siapa saja di seluruh dunia, menjembatani kesenjangan pendidikan. Yang ke-9, peningkatan keterlibatan siswa, media sosial dan pendidikan seperti Twitter, Facebook digunakan untuk membangun komunitas belajar, berbagi informasi, dan mendiskusikan topik-topik akademis. Konten interaktif, penggunaan video kuis interaktif dan simulasi membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Contohnya misalnya untuk pembelajaran bahasa Arab ini kita menampilkan kartun-kartun dengan subtitle bahasa Arab yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Baik, sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.